Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nurseri. Dimana channel ini kita membahas seputar tentang tanaman hias berupa aglonema, anthurium, philodendron dan lain-lain. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas seputar tentang aglonema ya, dan juga perawatannya juga. Dan aku mau ucapkan terima kasih sebelumnya untuk di video kemarin kita udah coba jualan ya teman-teman ya, karena banyak requestan itu aku udah jual ya. Stoknya juga nggak banyak, dan alhamdulillah kemarin antusiasnya juga cukup banyak, baik yang chat aku cari yang baby-babyan, dan alhamdulillah itu udah sold out, banyak yang udah pada habis gitu. Terima kasih juga buat antusiasnya buat para subscriber aku ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang memperbanyak aglonema. Entah itu aglonema ataupun philodendron juga bisa ya. Dan tekniknya itu adalah teknik sungkup. Jadi kali ini kita mau ngeliat-liat di dalam sungkupan di sini ada apa aja, dan juga untuk sungkupannya seperti apa. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi di sini mungkin sungkupannya nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Nanti kita lihat, kita akan bongkar ada apa aja sih di dalam sungkupan ini. Terus kita bisa lihat nanti sungkupannya di dalamnya ada jenis tanaman apa yang kita perbanyak, dan juga untuk persentasinya berapa persen sih yang bisa jadi di dalam sungkupan itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman nih agar terus dukung channel ini, agar aku lebih rajin lagi, lebih semangat lagi dalam membuat video. Dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar aku agar kalian nggak ketinggalan video-video dari aku gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Sini aku putar pakai kamera belakang. Nah, ini adalah kondisi Raffi Nurseri. Oke. Nah, di sini kita akan melihat ke sungkupan. Nah, untuk teknik sungkup itu sendiri seperti apa? Nah, ini dia untuk sungkupan kita. Aku akan bahas untuk teknik sungkupan ya, teman-teman ya. Dan juga untuk lihat kita lihat tanamannya ada apa aja. Mungkin kelihatan ya, mungkin bisa kelihatan ya teman-teman ya. Nanti aku bongkar aja. Nah, untuk bentuknya sendiri ini mungkin kurang lebih tingginya sekitar 1 meteran, 1 meter tingginya, dan untuk panjangnya kurang lebih ini ada mungkin 2,5 meter sampai 3 meter ya teman-teman ya. Nah, untuk sungkupan ini terdiri, rangkanya itu aku pakai ini paralon untuk rangkanya, dan untuk lapisannya ini aku pakai plastik UV gitu. Bisa dicari di toko-toko untuk paralonnya bisa dicari di toko material, dan plastik UV-nya boleh nanti cari di toko tanaman juga ada ya teman-teman ya. Oke, jadi ini bentuk sungkupan kita ya teman-teman ya. Jadi untuk sungkupan itu fungsinya untuk apa? Jadi untuk sungkupan itu fungsinya yang pertama itu adalah untuk menumbuhkan akar gitu. Sekiranya ada tanaman yang tidak ada akarnya, bukan berarti itu tanaman tersebut mati ya teman-teman ya. Bisa juga kita melakukan teknik sungkup gitu atau open. Jadi ketika tanaman itu tidak memiliki akar, kita bisa sungkup, dan untuk sungkupnya itu lama waktunya bisa sampai 1 bulan gitu, 1 bulan. Nanti kita akan bongkar. Kita lihat sungkupannya ada apa aja, yuk kita bongkar. Nah, ini aku untuk bukaannya ini ada di sini, dan ini menggunakan diganjel pakai batu ya teman-teman ya, biar udaranya nggak keluar. Dan ini bisa dilihat di sini masih banyak nih embun-embunnya. Jadi untuk teman-teman nih, nah untuk teknik sungkup itu sendiri, jadi kita
tidak menyiram tanaman tersebut sampai 1 bulan, atau paling lama kita ngecek bisa sampai 2 minggu. Kita cek lagi, boleh kita siram lagi gitu, dan masukin ke sungkupannya, dan dia harus rapet sampai dia berembun seperti ini. Nah, jadi embunnya maksimal ya, untuk proses opennya ini maksimal gitu. Dan kita lihat, nah ini kita coba bongkar ya. Nah ini kita bongkar satu persatu. Kita bongkar sampai sini aja ya teman-teman ya. Dan kita akan lihat untuk hasilnya ya. Kebetulan beberapa hari lalu aku juga udah potong-potong ya, cuman gak aku bikin konten. Nah ini dia untuk sungkupannya. Jadi ada bonggol juga. Nah ini yang satu daun gitu. Nah ini untuk jenis-jenisnya. Nah untuk teknik sungkup itu sendiri resikonya cukup besar ya teman-teman ya. Buat teman-teman di rumah nih, ketika untuk memperbanyak bisa dipotong satu ruas, satu daun, tapi untuk resikonya cukup tinggi gitu. Dan ini juga bisa untuk tanaman yang sakit, sekiranya batangnya busuk terus dibersihkan terus nggak bawa akar, boleh dengan cara disungkup. Dan untuk media tanamnya aku masih pakai media tanam sendiri ya teman-teman ya, pakai media biasa ya. Bisa juga untuk media moss atau pakai fulumut ya. Nah ini aku contohnya, ini adalah Aglonema Cochin New Tricolor ya. Ini Cochin aku sisa 2 daun ya teman-teman ya tuh. Nah tapi ini untuk akarnya aku belum lihat, mudah-mudahan udah cakep dah ya. Dan ini juga untuk ini segar kok, segar. Dan ini ada macam-macam lagi, ada Cochin apa namanya, White Cochin. Terus banyak lagi di sana juga ada ya teman-teman, White Cochin. Aku kemarin lagi potong-potong banyak White Cochin. Ini sedaun-sedaun tuh. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ya. Nanti kita tinggal keluarin sungkupan. Nah terus di sini ada mekarsari, ada juga kansa. Aku potong-potong juga kansa. Nah di sana tuh untuk indukannya kansanya. Nah seperti itu. Jadi untuk proses lamanya sungkup itu sampai keluar akar, dia bisa kita cek per 2 minggu sekali gitu ya buat teman-teman ya. Boleh dicek 2 minggu sekali apakah kering atau tidak. Dan ini sepertinya aku ngelihat medianya masih cukup oke ya, nggak kering banget. Ini seperti masih dalam keadaan basah untuk dalamnya. Nanti mungkin 2 minggu lagi aku bakal cek lagi gitu. Nah ini adalah sungkupan dari kita gitu. Mungkin masih banyak juga di dalam sana, sebelah sana tuh masih banyak lagi. Dan nggak semuanya juga bisa jadi, mungkin ada beberapa yang tuh seperti itu. Ini kosong nih, itu sepertinya rontok dan nggak kuat ya teman-teman ya. Buat untuk yang mau sungkup itu, untuk memperbanyak tanaman, nah udah kita tutup lagi. Untuk memperbanyak itu boleh dengan teknik sungkup. Memang untuk hasil itu bakal lebih banyak, dan juga bakal hasilnya jika jadi itu akan luar biasa banyak gitu. Tetapi untuk resikonya cukup tinggi, mungkin bisa sampai 40%. 40% itu bakal hidup, dan 60%-nya mungkin bisa mati gitu. Dan untuk melihat tanaman yang untuk disungkup ataupun untuk memperbanyak, boleh dilihat dari kondisi si tanaman. Jangan memperbanyak tanaman dari pohonan yang sakit gitu kalau untuk memperbanyak. Tapi kalau untuk perawatan, seperti halnya misalnya tanaman di rumah, teman-teman di rumah sakit dan terus dibersihin, terus habis itu disungkup, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Itu bukannya memperbanyak, tapi itu untuk menumbuhkan akar dan juga untuk perawatan, itu boleh. Tapi kalau untuk memperbanyak, diusahakan buat teman-teman di rumah nih,
coba untuk melihat kondisi si tanaman itu sehat atau enggak. Usahakan tanamannya itu sehat, dan juga yang kedua itu adalah tanaman itu sendiri sudah tua ya, batangnya juga sudah besar, bukan keadaan posisi yang kecil. Karena untuk tanaman yang masih kecil itu untuk kemungkinan jadinya lebih kecil lagi, karena untuk ketahanannya masih kurang ya teman-teman ya. Jadi usahakan tanaman tersebut harus yang sudah batangnya batang tua, agar kemungkinan jadi itu lebih besar. Nanti aku bakal kasih tahu ke teman-teman gimana cara untuk potongnya. Mungkin di channel-channel lain juga ada gitu, untuk potong tanaman yang satu ruas. Tapi untuk kemungkinan jadinya juga mungkin kurang lebih 40% ya teman-teman ya. Dan untuk kondisi sungkupannya itu tadi yang ada di sungkupan di aku, kalau menurut aku sih untuk sungkupan punya aku tuh itu masih kecil ya teman-teman ya. Harusnya untuk kondisi tanaman yang sebanyak ini harusnya lebih banyak lagi. Dan aku juga mau bikin sih, tadinya mau bikin sungkupan lagi agar memperbanyaknya lebih banyak gitu. Jadi sungkupannya lebih banyak gitu. Karena untuk teknik sungkup itu memperbanyaknya lumayan hasilnya, dan kita harus lihat kondisi si tanaman itu sendiri. Dan buat teman-teman di rumah, takutnya nanti ada yang bertanya, bang emang sungkupan itu harus seperti itu atau bisa dengan yang lain? Bisa gitu, asalkan si sungkupannya itu tidak ada udara masuk. Jadi boleh menggunakan plastik juga, plastik yang ukurannya besar boleh teman-teman pakai. Nanti untuk caranya bisa si potnya itu dibungkus dengan plastik tersebut baru diikat gitu. Kalau misalnya di sini kan untuk kuantitinya kan banyak. Kalau buat teman-teman di rumah mungkin punya hanya 1-2 gitu yang harus disungkup, itu menggunakan plastik juga nggak apa-apa. Yang penting dia kedap udara, dan juga si si plastiknya itu mengembun. Jadi harus mengembun ya, jadi dia kedap udara gitu. Manfaatnya banyak banget sih kalau untuk sungkupan. Jadi untuk pemain tanaman tuh kebanyakan juga apalagi untuk petani-petani wajib memiliki sungkupan. Buat teman-teman di rumah juga yang kondisi tanamannya misalnya rusak dan dipotong terus tanpa akar, itu harus menggunakan sungkupan gitu. Kalau di sini mungkin sama juga untuk tanaman sakit juga kita bersihkan, kita sungkup juga. Dan untuk memperbanyak juga kita sungkup juga. Untuk memperbanyak mungkin aku perbanyak nanti pohonan yang kelas ya teman-teman ya. Kalau untuk pohonan yang biasa mungkin aku cukup potong sekali aja, cukup dipotong, ambil bonggol bawah dan atasnya bawa akar. Karena kalau untuk sungkup itu kebanyakan kita nggak pakai akar ya, nggak bawa akar gitu. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Aku cuma ingin review dari sungkupannya itu. Nanti kita akan belajar potong juga, kita gimana caranya potong bonggol, ambil bonggol bawah ataupun nyacah tanaman. Nanti kita akan bahas lagi gitu. Kebetulan kemarin aku udah nyacah juga. Nanti ada lagi mungkin yang bakal aku cacah. Nanti kita bakal bahas gitu di video-video selanjutnya gitu. Kemarin banyak juga aku nyacah, sempat Cochin Tricolor aku cacah, terus Cochin White, terus Kansa, terus wah banyak lagi dah gitu. Ada beberapa yang sudah keluar dan sudah jadi. Dan ini adalah contoh tanaman yang aku cacah kemarin, mana ya, itu udah sebulan yang lalu. Itu ada Aglonema Catherine itu waktu itu aku ingat banget tanaman itu sakit gitu. Jadi aku bersihin dan terus aku sungkup, alhamdulillah sudah keluar daun baru gitu. Nah ini dia untuk Aglonema Catherine nya. Jadi sempat sakit waktu itu. Nah ini dia
Jadi waktu itu sempat sakit, sisa 2 daun, dan ini udah numbuh daun baru. Ini adalah Aglonema Catherine ya. Oke, jadi mungkin sekian video dari aku. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya seputar tanaman juga. Nanti kita akan bahas mungkin untuk memperbanyak, atau misalnya kita mereview tanaman lain. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan cuma nonton doang. Yuk subscribe, like, dan juga boleh ditulis di kolom komentar, boleh request juga pertanyaan-pertanyaan boleh. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video dari aku gitu. Dan juga boleh di-share video ini apabila video ini bermanfaat. Oke, jadi terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman semua yang udah belanja di aku juga. Terima kasih banyak. Apabila aku punya salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang enak, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.